Trisna Sari, salah seorang perawat di RICU Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, terbilang tangguh. Meski sudah bertugas merawat pasien COVID-19 sejak tahun lalu, namun baru 1 kali ia terpapar COVID-19, itu pun tak bergejala. Saat positif, pemilik nama lengkap NS Trisna Sari Escape bergegas isolasi mandiri, minum vitamin, kemudian sehat dan kembali berada di garda terdepan merawat pasien COVID-19 dengan gejala ringan, berat hingga kritis saban harinya di RSUD ZA. Trisna selalu bersyukur dan berharap diberikan kesehatan karena ingin terus merawat pasien-pasien COVID-19 di Aceh. Ibu 2 anak ini sadar pekerjaannya risiko tinggi, memberi pelayanan kepada orang lain dengan taruhan nyawanya sendiri. Trisna dan para nakes lainnya sangat rentan terpapar virus mematikan itu. Demi merawat pasien COVID-19, Trisna juga rela meninggalkan keluarganya menetap seorang diri di Banda Aceh, sedangkan suami dan 2 anaknya tinggal di Kota Lok Sumawe. Selama COVID-19, Trisna baru berjumpa dengan keluarga termasuk orang tuanya setelah 2 hingga 3 minggu sekali. Itu pun ia baru berkumpul setelah melakukan swab PCR dan dinyatakan negatif. Sebelum COVID-19, mereka sering berkumpul semasa Trisna mulai bertugas di RSUD ZA 2018 lalu. Namun, seiring melonjaknya kasus, Trisna harus rela jauh dari keluarga, jarang berjumpa, dan meninggalkan orang-orang yang dicintainya karena ia tak mau keluarganya terpapar. Ia mengaku karena merasa terpanggil dan hati nurani untuk merawat pasien COVID-19 agar sembuh. Meski begitu, Trisna dan rekan-rekannya mengalami stres, depresi, dan cemas luar biasa sejak awal merawat pasien COVID. Tak hanya Trisna, keluarganya juga ikut resah. Hingga jelang 2 tahun pandemi melanda Aceh, Trisna masih tetap teguh menjalankan misi kemanusiaannya sebagai perawat. Ia mengatakan, yang dilakukannya saat ini adalah pilihan. Ia harus siap mengabdi memberi pelayanan kepada pasien COVID-19. Kegiatan saya dalam melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, persiapan untuk kerja. Jadi di rumah kita pakai pakaian bebas, pakaian rumah. Kemudian sampai ke ruangan, ganti baju, pakai baju jabatan. Kemudian seperti biasa kita melakukan operan antarsis. Jadi pelayanan keperawatan apa yang belum terselesaikan di shift tersebut akan kita lanjutkan. Kemudian setelah melakukan operan, kita siap-siap masuk ke zona merah. Di zona hijau masih di anterum, kita pakai baju APD lengkap ya, pakai hazmat, pakai Google, pakai N95, pakai penutup kepala, penutup kaki, dan terakhir pakai sepatu boot, handscoon, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke pasien. Masuk ke zona merah, kita merawat pasien. Kira-kira waktu sekarang itu perawat berada di zona merah bisa sampai 4-6 jam. Kemudian setelah kita melakukan perawatan pada pasien, jadi tidak ada space, tidak ada yang tenaga kesehatan yang tidak berada di zona merah. Kalau memang sudah tidak sanggup lagi, kita rolling sama teman yang di zona hijau. Jadi kita keluar, masuklah teman yang di zona hijau untuk membackup pasien, untuk perawatan pasien. Sebelum tukaran seperti itu, jadi kita ada komunikasi dari dalam zona merah ke zona hijau. Jadi kalau mau keluar, kita restart teman dulu, biar teman siap-siap, teman masuk, baru kita keluar dari zona merah. Kemudian waktu keluar kita buka APD. Kemudian setelah pelepasan APD kita mandi. Jadi mandi ada kamar mandi, kita mandi di situ. Mandi pakai sampo semua bersih. Kemudian ganti baju bersih. Jadi nggak pakai lagi baju tindakan yang kita bawa ke zona merah tadi. Kita ganti lagi baju baru, lalu baru masuk ke zona hijau kembali.
Kemudian setelah selesai shift, kita operan lagi ke shift selanjutnya. Kemudian sebelum pulang, tadi kan kita udah selesai mandi, udah selesai bersih-bersih, ganti lagi baju yang tadi kita dari rumah, kemudian baru pulang ke rumah. Jadi kebetulan keluarga, suami, anak-anak, dan orang tua itu berada di luar kota, jadi di Lodge. Jadi cuman saya sendiri yang berada di Banda Aceh. Jadi kalau sudah libur dinas, biasanya saya kumpul libur, jadi naik shift terus, jadi saya bisa libur 3 hari berturut-turut atau 4 hari gitu. Jadi biasanya saya sebelum pulang ke keluarga, saya melakukan swab, minimal swab antigen. Jadi saya lakukan swab, baru pulang ke rumah, ketemu anak-anak dan keluarga. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena antisipasi, karena saya tidak mau keluarga saya tertular, terutama anak-anak masih kecil. Jadi antisipasi saya seperti itu. Jadi saya melakukan swab antigen atau malah melakukan swab PCR, baru saya pulang ke rumah. Pekerjaan yang berisiko ya, pekerjaan nakes ini karena di masa COVID. Apa yang membuat kakak dan teman-teman tuh masih bertahan, tetap berada di garda terdepan melayani pasien-pasien? Jadi kita sebagai perawat itu, kita pasti tugas utama itu adalah merawat pasien. Kita dalam merawat pasien, kita mengharapkan kesembuhan pada pasien. Jadi hati nurani yang masih membuat kami tetap berada di sini, tetap berada di zona merah, dan tetap merawat pasien dengan COVID-19.